Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu di'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, berkhusus manajemen pengurus masjid dari Tauhid Jakarta, para asatizah, para guru-guru dari Tauhid Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, muslimin muslimat, sholihin dan sholihat, mu'takifin dan mu'takifat rahimahullah, as-shaimun wa as-shaimat. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk puasa hari ke-25 nih. 25 Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari yang tersisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan yang juga sering ditanya kalau pas bulan Ramadan begini. Kan bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, betul nggak? Doa-doa diterima, dosa-dosa diampuni, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci, setan-setan diikat gitu. Ustaz, terus kalau orang berbuat maksiat di bulan Ramadan bagaimana? Apakah dosanya dilipat gandakan? Ya enggak? Ada nggak orang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Ada. Kan setan diikat, Ustaz. Mungkin setan yang kelepas gitu ya. Udah bulan puasa masih maksiat juga. Jadi gimana kalau pahala dilipat gandakan, apakah dosa juga dilipat gandakan? Nah, ini akan kita bahas pagi hari. Ramadan itu bulan ibadah, jauhi maksiat. Sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, jadi berlipat ganda dosanya dengan 4 hal. 4 perkara yang bikin perbuatan maksiat dosanya gedean. Yang pertama, siapa yang melakukan? Yang bikin maksiat siapa gitu. Kalau yang melakukan perbuatan maksiat orang yang ahli agama, orang yang jadi teladan, orang yang dihormatin, udah jadi imam, khatib Jumat umpamanya, mungkin juga di lingkungan juga dihormatin. Kalau ada acara-acara Maulid Nabi dia mimpin doa, kadang berkatnya juga gedean gitu, dicium tangan 3 kali gitu kan. Pokoknya dihormatin lah. Dia kalau melakukan orang-orang kayak begini nih, kalau melakukan perbuatan maksiat dosanya lebih besar. Lihat surat Al-Ahzab ayat 30. Al-Ahzab di handphonenya ada Quran kan? Ini handphone mahal kan, ini kalau mahal kayaknya. Dapat handphone ada Quran. Mudah-mudahan termasuk aplikasi yang sering dibuka ya. Karena biasanya paling banyak dibuka tuh WhatsApp biasanya, sama YouTube lah. Al-Quran paling bawah di handphone saya, nggak tahu jamaah mirip ya. Kan itu data penggunaan aplikasi, ada nggak tuh? Yang paling atas tuh biasanya WA gitu kan, YouTube. Al-Quran paling bawah. Ada cara paling gampang supaya Quran naik ke atas, gimana caranya? Balik handphone gitu. Udah kebuka yang punya handphone ada Al-Qurannya? Ayat 30, Al-Ahzab ayat 30, 33 ayat 30. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, 33 ayat 30. Kalau udah kebuka kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah
yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi. Istri Nabi orang yang mulia bukan? Ya. Mulia lah, suaminya Nabi, ya. Mungkin walaupun tidak sama ya, jauh lah derajatnya. Zaman sekarang mungkin istrinya ustadz, ya kan? Istrinya Pak Kiai, ya kan? Suaminya tokoh agama, suaminya jadi imam di masjid gitu, atau suaminya jadi teladan di lingkungan. Ya nisa'an Nabi, wahai istri Nabi, mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinah. Siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan maksiat, yudha'af lahal adzabu di'fain, maka hukumannya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Gitu. Kenapa? Dia orang yang disegani, jadi contoh gitu. Umpamanya ini di lingkungan kita, mohon maaf ya, ada perempuan buka aurat, pakaiannya seksi gitu. Suaminya orang biasa aja, orang ya udah gitu. Tapi kalau suaminya ustadz, tokoh agama, orang yang dihormati, istrinya pakai baju kebuka auratnya, gitu ya. Orang pernah nanya, siapa itu? Istrinya Pak Ustadz. Orang pasti beda nggak tuh penilaian beda nggak tuh? Istrinya siapa itu? Istrinya suaminya udah jadi khotib, drama bulan puasa pagi-pagi sudah. Iya nggak? Nggak boleh ngomongin orang ya. Gue ya, malah nggak banget. Jadi pasti orang lain, ya nggak tuh? Begini ada ungkapan dalam bahasa Arab, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, kebaikan yang dilakukan oleh orang yang biasa-biasa aja, sayyiatul muqarrabin, menjadi jelek kalau dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Buat orang biasa bagus, buat orang yang dihormati, disegani itu jadi jelek gitu. Contoh nih, ada orang yang ekonominya pas-pasan. Ayo Bapak Ibu, kita berdonasi untuk santunan yatim di bulan Ramadan, ya kan? Ada yang nyumbang 50.000, 100.000, yang nyumbang mohon maaf katakanlah orang yang sederhana. Udah bagus belum? Bagus dia. Jamaah Darut Tauhid sultan semua nih. Gak ada yang amin. Sultan Cipaku, Crazy Rich. Ayo jamaah nyumbang gitu. Mungkin di antara jamaah ada miliuner nih, Kang Riko Sultan. Gak ada yang amin, gak percaya. Kang Riko Sultan, ya nggak, di Cipaku. Yang lain nyumbang cepet, gocap 200, bagus nggak? Udah bagus. Kang Riko berapa? 100 cepet. Masa Kang Riko cepet? Ya nggak? Dia mah yang bagus adalah 5 juta, amin. Gak ada yang percaya ini. Jadi buat orang-orang yang biasa udah bagus ya. Tapi buat orang-orang yang dimuliakan nggak pantas gitu. Katakanlah mohon maaf nih, mungkin di masjid yang lain sholat tarawih, qiyamul lail, baca surat-surat pendek. Darut Tauhid kan hafal Quran semua nih. Di Darut Tauhid tarawih baca apaan? Alhamdulillah. Walaupun sih nggak apa-apa juga ya, tapi mungkin orang Darut Tauhid mah baca Quran juz 31. Kok nggak ada ya? Maksudnya orang pasti ekspektasinya lebih nggak nih? Lebih gitu maksudnya. Buat orang-orang yang biasa ya udah gitu. Tapi buat orang-orang yang dihormatin nggak pantas. Mohon maaf, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ya. Kalau guru kencing berdiri, murid udah nggak bisa pipis sudah. Ya enggak? Artinya kalau gurunya begitu, apalagi begitu. Namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Maka buat orang-orang yang dihormati, disegani, jadi tokoh ya kan nih. Bahkan mungkin dia kalau di lingkungan masyarakat kita ada acara tahlilan, arwahan, dia suruh mimpin doa, ada nggak tuh? Suruh mimpin tahlil, disuruh ngapain lagi? Disuruh khotib Jumat, imam taraweh. Pasti orang yang dihormatin nggak nih? Pasti cara berpakaiannya dilihat, betul nggak tuh? Ada orang udah jadi khotib Jumat, udah jadi imam taraweh, keluar pakai celana kolor mau kos kutang. Siapa itu? Imam kita. Pasti orang pada
Ya langsung dapat update story tuh pun. Imam kita bagaimana kalau bilang update status viral itu viral. Ya. Mungkin dia bilang kenapa sih saya salah dikit pada ribut banget, yang lain biasa aja begitu Pak. Bapak tuh udah dihormatin, ibu tuh disegani. Ini kalau orang yang lain sih begitu, ya udah ya nggak tuh. Tapi kalau orang yang jadi teladan, yang udah disegani, maka mereka siapa tuh di antara yang hadir nih jamaah sekalian, udah ada yang tadi tuh mungkin dihormati di masyarakatnya, hati-hati berpakaian, betul nggak? Hati-hati update statusnya nggak nih? Hati-hati upload foto sembarangan, viral kan? Iya. Jadi istri Nabi, ya nisa'an Nabi, mayyati minkun nabi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Di ayat ke-32, tadi kan 30. Di ayat 32 surat yang sama Allah mengatakan ya nisa'an Nabi, ketemu enggak? Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian itu bukan kayak perempuan biasa gitu. Artinya istri Nabi itu ya sekali lagi orang yang dihormatin. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian bukan kayak perempuan-perempuan yang biasa gitu. In taqaina fala takhda'na bil qaul. Kalian istilahnya bertakwa pada Allah, jangan jangankan berbuat yang nakal, mainin suaranya jangan. Perempuan-perempuan muslimah kan orang dihormatin, betul nggak tuh? Kan ada kadang orang perempuan gini, ada yang mengatakan suara perempuan aurat. Begini maksudnya gini, Allah ciptakan perempuan wanita dengan segala kelebihannya. Kenapa aurat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki? Laki-laki kan antara pusar sama lutut doang. Karena Allah ciptakan perempuan, hampir semua bagian tubuhnya menarik perhatian. Termasuk ntar ulama berbeda pendapat, apakah aurat perempuan itu aurat? Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bukan aurat, walaupun ada yang mengatakan iya. Karena Allah ciptakan perempuan punya beragam kelebihan, betul nggak Bu? Kan perempuan makhluk halus. Ya. Kan sering saya bilang coba kalau ada lomba-lomba pasti peserta lomba bibir indah, siapa pesertanya? Perempuan. Kalau yang perempuan ke panggung banyak yang nonton. Coba dah lomba bibir indah, pesertanya bapak-bapak di panggung. Pada yang nonton, pada mulus-mulus ya. Iklan nggak ada yang mau iklan. Kalau bapak-bapak yang pesertanya kan. Lomba rambut indah, laki perempuan? Perempuan. Ada nggak bapak-bapak naik panggung begini? Orang langsung mual gitu. Tapi kalau perempuan banyak nggak yang nonton? Ada tuh lomba betis indah, ada nggak tuh? Laki perempuan? Perempuan bukan laki, bernaik-naik berbulu, bergelir. Perempuan itu diciptakan Tuhan dengan segala termasuk suaranya. Kan kalau orang laki ya suaranya begini dah, dengar. Ada nggak perempuan dengan modal suaranya bisnis maksiat, ada nggak tuh? Ada gitu. Maka perempuan jangan mainin suaranya. Kalau orang laki ini biar kata laki ya laki gitu. Maka begini maksudnya kalau telepon nih. Kadang-kadang orang laki ini kata ayatnya. Fayatma alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan karima. Kalau orang perempuan mainin suaranya, ntar laki-laki yang punya pikiran kotor jadi macam-macam pikirannya gitu. Kita laki-laki nih biasa, halo, yang di seberang perempuan jawabnya halo, halo, halo. Kita langsung wewe gitu. Wah, perempuan siapa nih? Halo, halo. Maka tuh perempuan maksudnya jangan mainin suara gitu biasa. Kalau lagi telepon halo, halo. Maksudnya jangan, kan ada kadang perempuan suara dimain-mainin, ada nggak tuh? Dia suara dimain-main gitu, jadi menarik perhatian laki-laki. Quran bilang jangan, apalagi dia perempuan muslimah yang dia hormatin. Jangankan dia berbuat nakal, dia mainin suaranya jangan gitu. Karena ya begitulah gitu. Kalau mohon maaf ya, kalau perempuan yang nakal sih ya udah gitu kan. Tapi kalau dia udah sholat jamaah Darut Tauhid, ya enggak? Itikaf di Darut Tauhid, amin. Kan pasti perempuan muslimah yang baik, insya Allah. Maksud saya ada orang-orang yang disegani, dihormati, dimuliakan. Salah dikit orang pada ribut nggak? Tuh, maka kalau perbuatan maksiat siapa yang ngerjain? Kadang-kadang kita bilang, ya Allah ribut banget sih, yang lain juga biasa begitu. Kenapa sih saya salah dikit ribut banget? Ibu tuh siapa Bu? Bapak tuh orang yang diseganin. Ya nggak nih? Ini ada peristiwa perang Tabuk pada zaman Nabi, perang Tabuk. Jauh musim panas, musim di kota Madinah mau panen. Ada 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan.
Siapakah dia? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Keislamannya tidak diragukan, keimanannya juga Islamnya Islam duluan, sahabat senior. Ketika perang Tabuk banyak orang-orang munafik nggak ikut berjuang bersama Nabi. Nabi juga ya udahlah. Pokoknya kalau begitu pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik ke rumah Nabi, Nabi minta maaf ya kemarin nggak ngikut. Nabi ya udah gitu ya udah. Tapi giliran 3 orang ini tidak dimaafkan oleh Nabi. Bahkan ceritanya diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah ayat 118. At-Taubah surat ke-9. Bahkan penamaan surat At-Taubah cerita taubatnya 3 orang ini. 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan. Kemudian mereka bertobat dan taubatnya diterima. Kisah tobatnya menjadi inspirasi penamaan surat-surat At-Taubah gitu. Kisah taubatnya 3 orang, siapa dia namanya? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Tidak ada kalau orang munafik kayak zaman sekarang nih, maaf ya Pak, kita juga ya udah kalau dia sih udah gitu. Tapi ada orang-orang tertentu kalau dia nggak ngikut pasti kita jadi catatannya kan tuh. Bahkan 3 orang ini dihukum sangat keras oleh Nabi. Apakah hukumannya? Tidak ditegur selama 40 hari. Assalamualaikum gak dijawab, ngobrol gak diladenin. Bukan cuma Nabi, sahabat semua, kaum muslimin, keluarganya gak melayanin dia, dicuekin. Emang enak dicuekin? Gak enak ya? Ya kan? Enak gak dicuekin? Diabaikan. Mungkin ada seorang ikhwan nih, dia ta'aruf sama akhwat, ngelamar, gak dikasih jawaban, kan gak enak, amin. Maka akhwat yang digantung tuh, ikhwan kesian dia nunggu-nunggu. Laki-laki juga sama ya, jangan digantung perempuan. Emang jemuran digantung kering. Ada nggak yang digantung tuh? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikah sama orang. Pahit nggak tuh? Pahit. Makanya gak usah pacaran. Ta'aruf aja sama Kang Riko nih, fasilitasi dari kawin. Ada beruang minum jamu, kasihan berjuang menikahnya bukan dengan kamu. Percuma berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Pahit ya tuh? Baik. Namanya investasi bodong. Udah pacaran lama, dibeli ini, dijajanin, ajak jalan-jalan ya enggak? Semua tuh dibeli perhiasan ya enggak? Ada tuh selama dia kuliah S1 dianterin ini ya enggak? Pas udah lulus nikah sama orang. Itu namanya investasi bodong menurut OJK. Ingat 2L, legal dan logis. Tunggu videonya. Ntar videonya muncul. Legal dan logis. Baik, jadi di surat At-Taubah 118 ketemu ayatnya. Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal thalathati alladhina khulifu hatta idza taqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Mungkin penjelasannya bisa dibaca di catatan kakinya. Wa 'alal thalathati alladziina khulifu, terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Siapakah 3 tadi? Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Jadi mereka karena gini, yang lain sih nggak ikut juga udah gitu. Tapi kamu tuh kenapa nggak ikut? Apa alasannya gitu? Kan gitu juga kadang-kadang begitu kan, teman kita nih, kita susah, yang lain nggak nolongin ya udah. Tapi teman dekat kita, ya nggak, kok dia nggak nolong, kita ngerasa gitu, betul nggak tuh? Kalau yang lain sih udah, tapi kamu kenapa kamu gitu ya? Yang 3 orang ini dihukum sama Nabi, dicuekin selama 40 hari, nggak ditegur, salam nggak dijawab, segala macem. Kan nggak enak dicuekin, tuh nggak anak bawang, kayak anak bawang tuh nggak anak bawang. Orang main bola nih, ada nggak anak bawang tuh? Dia kalau golin nggak dihitung golnya. Tau nggak main tak umpet-umpetan? Ada nggak anak bawang? Dia ngumpet kagak ada yang nyari. Dia ngumpet dari pagi besar pusing gak ada yang nyari. Lu anak bawang gak ada yang nyari. Tau nggak anak bawang? Main galasin.
Itu anak bawang lari gak dikejar. Kok sih gak dikejar ya? Kamu tuh anak bawang. Dicuekin sama Nabi. Kenapa? Sebab tadi tuh kalau yang lain sih ya udah gitu. Tapi seukuran kamu, udah Islamnya juga begini. Mungkin istilahnya santri Darut Tauhid, ya kan? Udah diajarin gini, udah dikasih tahu begini, ya enggak? Masih melakukan kesalahan yang kenapa gitu? Pasti hukumannya juga keras nggak nih? Keras gitu. Siapa yang ngerjain gitu? Ada sebuah riwayat, kalau nggak salah di tafsir Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, kalau nggak salah ada ungkapan innallaha di dalam tafsir Ibnu Katsir mengomentari At-Taubah 18 ada hadis Nabi, innallaha yu'afal ummiyina yaumal qiyamati ma la yu'afal ulama. Hari kiamat nanti Allah memaafkan orang-orang yang kesalahan, orang-orang yang ummi, yang nggak ngerti agama, yang mana kesalahannya sama tidak dimaafkan kalau dilakukan oleh para ulama. Orang yang alim, orang yang ngerti agama, dia salah. Kalau orang awam sih Allah memaafkan. Ini yang ngerti agama, ya gak? Udah dihormatin, dia tokoh gitu. Allah tidak memaafkan gitu. Maka ada ungkapan dalam matan Zubad, wa alimun bi ilmihi lam yahmalan mu'adzabun min qabli ubadul wasan. Wa alimun bi ilmihi lam yahmalan, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadul wasan, akan disiksa duluan sebelum para penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala dia nggak ngerti agama dihukum, tapi orang yang ngerti agama punya ilmu gak diamalin duluan dihukum gitu. Maka mudah-mudahan kita nih yang mungkin sudah dianggap tadi itu udah ya dihormatin ya dan sebagainya. Dalam hadis Solihin ada hadis Nabi Rasul bersabda, salah satu 3 kelompok manusia yang Allah murka banget sama dia. 3 kelompok orang yang Allah artinya marah banget sama dia. Salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah. 3 kelompok orang hari kiamat Allah nggak ajak ngomong, wala yuzakkihim, nggak ditolong, wala yanzuru ilaihim, nggak dilihat. Kan orang kalau nggak suka nggak dilihat biasanya. Kita nih nggak suka sama orang, kita kadang malas melihat ya. Dengan mohon maaf buang muka gitu, malas melihat dia. Allah nggak mau ngelihat dia, nggak ditolongin. Walahum adzabun alim. Hari kiamat dengan dihukum dengan hukuman yang keras. Siapakah 3 kelompok ini? Yang pertama, syaikhun zanin. Mohon maaf, orang tua yang masih suka berzina. Kalau anak muda berzina boleh nggak? Nggak boleh, kan ragu-ragu jawabannya. Anak muda boleh nggak berzina? Nggak boleh. Orang tua apalagi gitu. Iya nggak? Kan orang tua teladan, betul nggak nih? Contoh. Ya nggak? Maka kita sering ngomongin kenakalan remaja, betul nggak? Yang lebih berbahaya kenakalan orang tua. Betul nggak nih? Kalau anak remaja nakal ya nakal. Ya, kalau orang tua yang nakal lebih bahaya lagi. Anak remaja nakal nggak punya duit, nggak punya mobil, ya nggak punya modus. Orang tua nakal punya modal. Betul nggak dari mana orang tua sini? Betul nggak? Betul. Gitu. Ya kan? Maka kalau ada orang tua yang berzina, Allah kan orang tua teladan. Kalau anak muda, mohon maaf sekarang anak muda nonton tayangan pornografi nggak boleh. Orang tua, ini enggak di gedung parlemen lagi maunya, ya enggak? Kan keterlaluan gitu. Kan jadi contoh dia harusnya. Jadi contoh, jadi teladan. Coba istri, coba gimana tuh? Enggak? Kalau murid pipis berdiri, murid itu udah bingung udah. Enggak? Jadi kalau orang yang dihormatin aja salah, apalagi yang biasa gitu. Ya kan? Yang kedua, yang pertama syaikhun zanin. Orang tua yang suka berzina. Pernah tuh di TV ada tayangan acara buser apa patroli gitu tuh. Ada hotel remang-remang di Gerbang. Ada kakek-kakek ketangkep. Lagi pegang tongkat gitu, nyari pelangai mana pelangannya. Sekaman perempuan yang seukuran cucunya. Ya, artinya ya Allah mau ngapain lagi ya? Begitulah. Yang kedua, malikun kazzab. Malik raja, pemimpin. Kazzab yang tukang bohong, pemimpin yang tukang bohong. Kalau bohong sekali, kadibun anta kazib. Kamu bohong. Kalau anta kazzab, kamu tukang bohong. Dulu zaman Nabi ada nabi palsu, Musailamah al-kazzab. Musailamah si tukang bohong. Malikun kazzab. Kalau rakyat bohong, yang rusak dia sendiri. Kalau pemimpin bohong, rakyatnya rusak semua tuh. Ya enggak? Maka pemimpin, suami pemimpin bukan? Ada nggak suami yang tukang bohong? Mana dia depan? Ada di sini bu? Baju putih.
banyak begitu. Ya malikun kazzab gitu. Kan suami, ada nggak suami tukang bohong? Kata istri, bang bagi duit bang, gak ada, udah habis. Itu di kantong baju, tahu aja kamu deh. Lagi bang buat bayar sekolahan udah gak ada tuh, kantong celana bang, ya enak tahu aja kamu deh. Ya kan, udah nih. Lagi bang buat bayar listrik udah gak ada tuh, celana tuh, dipici, ya enak tahu aja deh. Udah dipici kan duit. Maka jangan nyari istri yang pintar nyari duit, habis duit kita. Sebab istrinya pintar nyari duit, di mana kita betul ketemu sama dia. Malikun kazzab, pemimpin yang tukang bohong. Yang ketiga siapa yang Allah sangat murka? Ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi yang fakir. Orang ganteng sombong boleh nggak? Ada orang udah jelek sombong. Ya, gitu ya. Yang tersinggung minta maaf, yang tersinggung minta maaf nih. Yang tersinggung nunduk aja dan doa lagi. Kejujur anget-anget tampangnya hancur banget. Orang yang ganteng aja disuruh tawadu ya. Maksudnya ganteng semua nih, hadir ganteng semua. Kecuali yang gak. Artinya orang yang kaya sombong nggak boleh gitu. Apalagi yang nggak punya gitu. Orang yang punya kelebihan, dia pinter, cerdas, hebat. Sombong nggak, apalagi yang nggak pinter gitu. Apalagi yang punya kelebihan, wa'il mustakbir. Jadi saya ulangi, yang pertama, sebuah perbuatan maksiat jadi lebih besar dosa siapa yang ngerjain. Kalau yang berzina itu udah nikah, kalau yang berzina belum nikah, dalam Islam tuh dicambuk 100 kali, dipenjara biasanya setahun. Kalau yang berzina udah nikah, diapain hukumannya? Dirajam sampai mati. Kenapa beda? Beda lah, ya enggak? Kalau yang belum nikah, ya mungkin dia belum nikah ya, dia salah juga, cuman hukumannya cambuk 100 kali. Tapi kalau udah nikah, diapain? Dihukum mati gitu. Kok beda ya? Ya begitulah gitu. Beda. Yang kedua, perbuatan dosa jadi lebih besar dosanya dengan melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Ini ngomong-ngomong ceramah ada yang potong dari tadi. Oh udah. Jangan lupa follow Instagram saya. Sahroni Mardani. Sebab follower belum naik follower. 10.000 saja. Ada Kang Riko di follow saya. Yang kedua, perbuatan dosa siapa yang ngerjain? Kepada siapa dia salahnya? Yang disakitin siapa? Hati orang tuanya. Dia nyakitin hati temannya, dosa. Tapi yang disakitin hati orang tuanya, lebih dosa lagi. Yang dimakan hartanya siapa? Anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim dosanya gede ya? Besar gitu. Bukan anak yatim dosa juga. Kalau anak yatim ini kalau gitu kita nyolong duit bukan anak yatim. Jangan, sebenarnya jangan ditolong ini. Cuma kalau dimakan harta anak yatim lebih besar dosa kepada Allah, walaupun kecil dosanya besar. Silakan buka surat An-Nur ayat 15. An-Nur surat ke-24. Surat ke-24. 24. Kalau 21 dia stop. An-Nur ayat 24. 24. Surat An-Nur, benar enggak? Surat An-Nur ayat ke 15, maaf 15 ayatnya. Ayat berapa? 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ini terkait dengan fitnah yang menimpa Aisyah. Kan kadang orang ngomong, kenapa sih saya ngomong gitu doang kan pada ribut? Yang kamu omong ini fitnah yang besar gitu. Yang di ujung ayat itu watahsabunahu hainan, kamu anggap itu sepele aja, kecil aja, wa indallahi azim, di sisi Allah sangatlah besar. Ada orang melecehkan, yang dilecehkan agama, ada nggak tuh? Iya nggak? Allah dilecehkan, ada nggak tuh? Tuhan kamu lemah, ada nggak tuh?
Ya enggak? Masa Tuhan dilecehkan? Ya enggak? Orang yang dihina Al-Quran, ada nggak tuh? Kan kadang-kadang umat Islam marah. Kenapa sih orang Islam marah? Cuman ngomong gitu doang kan? Yang dihina agama, betul nggak? Zaman sekarang banyak orang di TikTok bikin sholat dimain-mainin, ada nggak nih? Iya nggak? Sholat, ya kan? Gini, mbak, mas, Kang, kalau bercanda yang lain aja, jangan sholat dibercandain. Ada nggak tuh? Ada nggak sholat jadi bahan bercandaan kadang-kadang? Ya kan orang pakai mukena, pakai ini, nggak ada baju yang lain buat TikTok, kenapa pakai mukena? Ya nggak tuh? Gerakan-gerakan sholat dimain, ada nggak dimainin tuh? Ya nggak ada yang lain. Kan orang, kenapa sih orang cuma gitu doang kan? Cuma goyang-goyang. Iya tapi dia sholat dimain-mainin gitu. Kelihatan sepele di sisi Allah. Pernah ada tuh anak muda nge-trek di kuburan, ada nggak tuh? Ada nggak begitu? Emang nggak ada jalanan, masa nge-trek di kuburan? Itu kan orang yang meninggal pada ketakut ya, besok dari gitu. Ya. Emang nggak ada tempat yang lain, ya nggak nih? Kadang-kadang orang zaman sekarang gitu ya kan? Yang diambil siapa? Hari ini kotak amal dicolong juga. Nyolong di mana-mana juga dosa ya. Nyolong kotak amal. Maling zaman dulu, semaling-malingnya maling zaman dulu, nggak berani ngambil kotak amal. Sekarang ada nggak maling ngambil kotak amal? Banyak ya nggak? Maka sekarang kotak amal dilas. Apa panitia nggak bisa buka, gimana bukanya? Ini orang dilas tuh kotak amal. Senakal dulu, anak-anak remaja zaman dulu, katanya kalau kuburan pada takut, iseng pada kabur. Zaman sekarang pacaran di kuburan. Ya enggak, ditonton orang mati. Ya enggak? Maksudnya kamu tuh berbuat maksiatnya, apa salahnya sama siapa? Yang kamu hina tuh agama, yang dilecehkan agama, betul nggak? Ya kan? Kadang orang, kenapa sih saya ngomong, saya cuma ngatain dia, yang kamu hina tuh siapa? Ya kan? Contoh begini, terhadap orang tua. Kenapa Allah mengatakan sama orang tua kita, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Dengan orang tua jangankan berkata kasar, jangankan bentak-bentak, jangankan marah-marah, berkata aja nggak boleh gitu. Kenapa? Ya kamu sakitin hati orang tuamu sendiri yang mengandung, melahirkan, membesarkan kamu, ya enggak? Yang nyekolahin, yang ngedidik, yang sayang luar biasa. Kan ibu-ibu mana sayang nggak bu? Pada jawab. Ibu-ibu mana sayang nggak bu? Saya anak ini nyakitin hati ibunya. Ya Allah Pak Ustadz, ya enggak? Sakit hati saya Pak Ustadz. Anak yang saya kandung, yang saya lahirkan, saya rawat, saya susuin, sakit saya obatin, sekolah saya anterin, ya enggak? Begitu besar dia lawan sama saya. Ada tuh kalimat syair menggambarkan, ada orang yang saya lupa kalau bunyinya begini, dari kecil aku ajarkan dia memanah, udah besar aku yang dipanah. Luar biasa ya enggak? Ada orang tua ngajarin anaknya belajar, kan orang tua ngajarin anaknya ngomong, ya enggak? Ya kan? Ayo anak kecil baik mana, ya kan? Gitu kan? Ya kan? Ada sebuah kalimat, aku ajarkan dia berbicara, setelah besar dia memaki-maki aku. Luar biasa tuh ya kan? Aku ajarkan dia belajar bicara, setelah dia pintar, aku yang dihina sama dia. Betapa sakit itu orang tua tuh, betul nggak tuh? Ya kan? Aku ajarkan dia menyusun bait-bait syair. Udah besar, syair dia menghina aku. Aku ajarkan dia memanah. Begitu besar, aku yang dipanah. Maka menyakiti hati orang tua, dosanya lebih besar gitu. Kenapa sih Pak Ustadz? Saya cuma bilang itu dong, ya kamu hina tuh orang tua kamu sendiri. Wajar aja orang pada komen, ya kan? Ada nggak kadang berita-berita tuh anak melawan orang tuanya, ada nggak tuh? Mengusir ibunya, tidak mengakui orang tuanya, ada nggak tuh? Ya kan? Kalau yang disakitin hati temannya ya udah gitu. Tapi kalau disakitin hati orang tuanya, ya nggak tuh? Lebih-lebih lagi, maka Quran mengatakan jangankan berkata kasar yang banyak, fala taqul lahuma uffin walatan. Jangan engkau berkata kalimat aja, jangan gitu. Ya kan? Apalagi kalimat yang besar. Aku ajarkan dia menulis, aku ajarkan saya untuk kalimat saya. Ya kan? Aku ajarkan dia menyusun bait-bait syair. Setelah dia dewasa, dia menyerang aku. Aku ajarkan dia berbicara, aku ajarkan dia memanah.
Bentar saya cari dulu. Ini dia. Bukan. Wa'allimuhu rimayata kulla yaumin falamma ishtadda sa'iduhu ramani. Aku ajarkan dia memanah. Setelah lengannya kuat, dia pandai memanah. Aku yang dipanah. Wa kam 'allamtuhu nazamul qawafi falamma qala qafiyatan hajani. Aku ajarkan dia menyusun bait-bait syair. Setelah dia pandai bersyair, dia menyerang aku. Artinya begitu, ya kan? Jadi ada anak yang oleh ibunya diajarin jalan, ada nggak tuh? Diajarin bicara, ya nggak bu? Ya kan? Diajarin begini, udah besar ibunya dilawan, gimana coba? Ya kan? Maka dosanya luar biasa tuh, gede banget gitu. Siapa yang disakitin gitu? Faya ajaban liman robbaitu tiflan, sungguh aneh, sungguh ajaib. Seorang yang ketika kecil aku ajarkan dia ulakinuhu bi atrafil badani, aku ajarkan dia nulis gitu kan, ya kan? Aku ajarkan dia berjalan, aku ajarin dia begini, aku ajarin dia, aku ajarkan dia memanah, begitu pintar aku yang dipanah. Aku ajarkan dia menyusun bait syair, begitu pintar aku yang diserang. Wa'allimul futuwata kulla waqtin falamma tarra syaribuhu jafani. Aku ajarkan dia tentang bicara, udah besar dia malah mendiamkan aku. Jazani ala jazallahu khairan. Jadi ini contoh orang yang apa ya? Ya begitulah, ya enggak? Maka yang kita sakitin siapa? Yang kita makan duitnya siapa gitu? Tadi nyolong duit orang nggak boleh. Anak yatim, ada santunan anak yatim, ada nggak nih? Ada nggak di sana yatim? Dikasih amplop isinya 250.000. Diambilin tinggal gocap, benar? Oh, Pak tadi tebal Pak, enggak yang 200 jatuh. Buat bayar pok aja. Ya Allah, kesian gak tuh? Nggak boleh. Ustaz, tadi kita ngambil duit orang yang lain selain yatim, nggak boleh juga. Kalau yatim lebih-lebih lagi gitu. Jadi masalahnya siapa yang kita hina, siapa yang kita sakitin. Mencuri di mana-mana dosa, mencuri di rumah tetangga dosa nih katanya. Kenapa? Tetangga itu udah kayak saudara, betul nggak? Ya kan? Nabi bilang, kata Nabi, la ayyasriqar rajulu fi asyrati abiyatin aisar min ayyasriqa fi baiti jarihi. Seorang mencuri di 10 rumah di mana-mana dosa, tapi masih mendingan dibandingin mencuri di rumah tetangganya sendiri. Kisah nyata. Saya punya pengajian remaja di rumah. Dulu pengajiannya masih nyampur di ruang tamu. Jadi kalau anak remaja ngaji malam Ahad gitu, geser-geser kursi gitu, geser-geser kursi. Kemudian satu malam handphone saya hilang, bubar pengajian. Saya namanya di rumah, saya naruh handphone. Saya kan kadang ya namanya di rumah sendiri kan suka, mungkin saya lalai juga ya. Saya naruh handphone. Saya kan kalau di rumah tuh emas, berlian, dolar ngambrak aja di ubin kadang-kadang. Permata gitu, kadang di ubin saya aura aja gitu. Satu malam bubar ngaji, handphone saya hilang. Siapa yang ngambil ya? Saya pikir masa ya anak tetangga yang ngambil, ya kan? Akhirnya semalam tuh saya cek pakai handphone yang lain. Kan saya udah 13 handphone saya. Bukan sombong, minta maaf. Saya cek-cek gitu ya, nggak diangkat-angkat. Sampai paginya saya teleponin, ada yang angkat. Ternyata yang mencuri anak remaja yang semalam ngaji. Tetangga dia mungkin juga nggak ada niat, cuma ngelihat ada dolar, berlian, handphone nabrak di ubin gitu, dia nggak diambil. Saya telepon tuh, diangkat. Ternyata dia ambil, dibawa ke sekolahan paginya, titip sama temennya. Pas saya telepon temennya angkat, nyebutin nama, si Fulan, handphone itu bunyi nih. Nyebutin nama remaja yang semalam ngaji. Oh dia ngambil. Saya susul ke sekolahannya, ada handphone saya tuh. Pelajaran pertama saya lalai juga ya. Maka sekarang sih kalau ada pengajian saya sapu-sapuin dulu, emas, berlian, dolar. Saya sapu-sapuin dulu ya, saya kumpulin dulu. Bubar ngaji saya aprak aja lagi. Pelajaran kedua, saya kadang nggak curiga sama tetangga, betul nggak tuh? Tapi buat saya kan keterlaluan ya. Nabi sambung hadisnya. La ayyazniyar rajulu fi asyrati nisa'in aysara min ayyazniya bimra'ati jari. Seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan dosa enggak? Dosa, aku aja dosa di 10 perempuan di mana-mana. Istilah Nabi masih mendingan dibandingin dia berzina dengan perempuan yang merupakan
tetangganya sendiri. Kan kita nggak curiga sama tetangga, betul nggak? Ya kan, Pak, kita mau keluar kota nih, titip rumah ya Pak, saya mau ke Surabaya seminggu Pak. Rumah, anak, istri, titip ya Pak, saya mau ke Surabaya sebulan. Tenang Pak, istri Bapak aman sama saya. Iya Allah, yang ngomong kucing garong ini. Ya kan tuh. Maka lebih sakit, betul nggak? Kita kalau dipukul sama orang sakit nggak? Sakit. Dipukul sama teman sendiri lebih sakit. Atit banget. Kayak ada nih ikhwan, dia mungkin ada pengen ta'aruf sama akhwat, ya kan? Perantara gitu, tolong dong. Ini sama-sama jomblo nih, ya kan nih? Perantaranya malah dia yang jadi. Kan sakit banget gitu. Bang, dia belum mau bang gitu. Maunya bisa bang, sama saya. Nggak musuh dalam selimut kamu. Makanya gak usah, kalau mau tahu tuh mediasornya Kameriko ya, aman. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Amin. Yang amin yang belum ya, jangan yang udah. Yang udah punya anak 3, amin. Jadi kata Nabi, berzina di mana-mana dosa, tapi dengan tetangga sendiri gedean gitu. Pernah Nabi bilang begini, kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Jangan laki-laki sering-sering dua dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Nah, ada sahabat Ansor tanya Nabi, gimana kalau dia berdua-duaannya dengan perempuan yang merupakan adik iparnya sendiri? Suami istri, istrinya punya adik perempuan, apa namanya? Ada ipar. Saya tanya dulu, ada nggak suami diam-diam senang sama adik iparnya? Ada apa banyak? Mungkin sejak awal yang diincar emang adiknya. Kan dia nih ya, gini ceritanya. Kan hari Minggu sore, hari Ahad sore nih, datangnya laki-laki, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mau ngelamar anak Pak Haji. Yang mana ya? Adiknya apa empoknya? Adiknya Pak Haji. Maaf ya, adiknya masih sekolah. Kan hari Minggu Pak Haji, kok sekolah aja? Ya, maksudnya belum lulus. Lu belum apa sih? Gak kira hari Minggu sekolah juga Pak Haji. Belum, maksudnya ini belum lulus. Udah dah. Sama kakaknya aja, akhirnya jadinya sama kakaknya. Ya enggak? Kakaknya ke sekolah. Tinggal di Jakarta. Nah adeknya dari kampung nyusul, numpang di rumah kakak iparnya. Ada nggak begitu kadang-kadang tuh? Adeknya mandi mulu pakai anduk doangan. Nah, kan lama istrinya juga kerja pagi sampai sore. Waduh, kucing garong. Tapi ikan asin jadi udah. Ya enggak? Ya Nabi, bagaimana kalau ini laki-laki berdua-duaannya dengan adik ipar sendiri? Qala, kata Nabi, alhamu al-maut. Justru ipar itu kematian, kata Nabi. Alias justru ipar itu lebih berbahaya. Kenapa? Kan orang gak curiga, betul gak? Coba ada ibu melihat suami bonceng perempuan lain. Nih suami naik motor, perempuan lain boncengin, pegang dekat motor itu. Siapa sih mas itu? Teman kantorku deh. Kenceng banget pegangan, takut jatuh pada kelompok di jalanan. Rumahnya aku kesian apa anterin pulang. Marah gak istrinya tuh? Marah. Tapi kalau suaminya yang diboncengin adiknya sendiri, mana gak istrinya? Karena istri yang nyuruh, ya kan? Mas adikku pengen belanja baju lebaran ke Tanah Abang, anterin mas. Oke. Berapa hari deh? Berapa hari? Mau kucing garong kan itu? Artinya orang gak curiga, betul gak tuh? Maka kalau dia berselingkuh dengan perempuan lain, ya kagak boleh. Dengan adiknya sendiri lebih lagi gitu maksudnya. Maka kata Nabi, alhamu al-maut, justru ipar itu kematian gitu. Boleh nggak suami nikah sama iparnya? Boleh nggak? Boleh kalau istrinya meninggal turunannya, atau diceraiin istrinya nikah sama adiknya. Ada nggak tuh? Paling yang 4 mertuanya, lo lagi. Maka kata Nabi begitu, jadi perbuatan maksiat itu sama siapa dosanya? Ya kalau kita sakitin siapa? Kalau kita curi, uang siapa yang kita curi? Uang rakyat di masa pandemi, dikorupsi lagi. Ada nggak tuh? Maka pantas kalau KPK memberikan hukuman mati buat koruptor yang korupsi di musim pandemi. Betul kan, hukuman mati? Dia mau ubah hukuman. Memang begitu, karena nyolong dosa nggak nyolong? Nyolong sendal dosa nggak? Nyolongnya di masjid. Sendal imam lagi. Imamnya anak yatim. Malaikat digilas ke orang.
Udah bulan Ramadan lagi yang keren. Hari Jumat lagi. Dan ratu-ratunya lagi. Dan hadiah dari jamaah lagi. Udah nabung setahun lagi dia beli sendal. Sendal baru. Mereknya belum hilang. Itu malaikat udah bedak itu malaikat itu kan. Udah orang digilas di neraka paling bawah itu. Jadi salahnya sama siapa? Ya enggak? Maka siapa yang disakitin? Siapa yang dihina gitu? Siapa yang dilecehkan gitu kan? Yang ketiga yang kita omongin, berbuat maksiatnya kapan? Ada tuh ulama mengatakan faslun di dalam kitab Ibnu Muflih ya, dia mengatakan ziyadatul wazri ka ziyadatil ajri fil azminati wal amkinatil mu'azzamah. Bertambahnya pahala dan dosa itu tergantung dua, yaitu melihat tempat waktunya kapan dan tempatnya di mana. Ada namanya syarafuz zaman wa syaraful makan. Ada waktu yang mulia, ada tempat yang mulia. Yang ketiga, perbuatan maksiat ini gede, kapan ngerjainnya? Dosa di bulan lain, dosa di bulan Ramadan tambah gede kan. Ramadan kata Nabi syahrun azimun, syahrun mubarak, betul gak tuh? Bulan agung, bulan berkah. Dia maksiat juga, gedean gitu. Jadi ada nggak 4 bulan yang diagungkan selain Ramadan? Zulqa'dah, Zulhijjah, apa lagi? Muharram, apa lagi? Rajab. Tuh Allah berfirman, ya kan? Surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah 36 sampai dibuka, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya kan? Kata Allah, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang diagungkan. Ya kan? Apa pesan Allah di ayat ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan ini jangan melakukan perbuatan zalim. Ustaz, emang bulan yang lain boleh? Boleh nggak? Nggak boleh juga, apalagi 4 bulan ini. Termasuk Ramadan, termasuk hari Jumat. Yaumul Jumu'ah itu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat hari yang paling mulia gitu. Dosa di hari lain, dosa hari Jumat gedean lagi. Dosa di bulan lain, dosa di bulan Ramadan gedean lagi. Dosa di bulan, dosa di 4 bulan yang diagungkan, dosanya gedean lagi gitu. Maka ini Ramadan tadi pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka diapain? Dikunci. Istilahnya ini setan juga diikat, masih nakal juga orang. Ya nggak, membandel banget udah. Ya kan? Yang terakhir yang keempat, perbuatan dosa yang lebih besar melihat di mana melakukannya, di mana. Berbuat dosa di Jakarta dosa nggak? Dosa. Dosa yang sama dilakukan di tanah haram. Mana tanah haram? Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ini tanah yang dimuliakan, tanah yang diagungkan. Berbuat maksiat di Jakarta ya dosa, di tanah haram gedean lagi gitu. Udah di depan Ka'bah masih nakal juga, ada nggak? Ada kali bapak lagi tawaf, dia ngeliat cewek cakep. Depan Ka'bah lagi tawaf, cakep juga tuh cewek. Lagi tawaf, sempet nih kenalan. Jadi termasuk masjid tempat yang dimuliakan. Nabi mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini di mana? Adalah masjidnya. Bikin dosa di mana dosa di masjid. Dilihat lagi, gosip, gibah, ngomongin orang di luar, dosa nggak? Di masjid tambah dosa, lagi itikaf lagi. Lagi itikaf ngomong dengan si anu, katanya anu ya. Bu, kita lagi itikaf. Nah, kalau di luar, di luar nggak boleh juga ya. Apalagi lagi itikaf gitu. Malam-malam ganjil lagi. Nantul Qadar. Jadi ada namanya waktu-waktu yang dimuliakan gitu. Ya kan? Kan berbuat Pak gini.
Pahala itu jadi gedean kalau kita berbuatnya di tempat yang mulia. Baca Quran, pahala nggak? Di masjid gedean pahala. Menghadap kiblat lebih bagus lagi. Nggak punya wudhu nggak apa-apa, punya wudhu lebih bagus lagi. Baca Quran tuh yang paling bagus, punya wudhu, menghadap kiblat, menutup aurat, bacanya di masjid. Waktu yang paling keren malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa qila. Waktu malam lebih berkesan. Jadi baca zikir, munajat itu enaknya malam. Kan malam khusyuk. Coba ibu siang-siang munajatnya, Allah ampunilah dosa siang-siang nih jam 12 anaknya. Mama cucu ya anak baru banget munajat minta susu lagi. Cuma kalau malam, tenang nggak kalau malam? Malam dibuat Bismillah Allah. Suami nanya, mesti lama deh. Ya lah suami mesti nanya. Istri baru buka Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mesti lama deh. Shadaqallah. Ya kan? Begitu tuh waktu malam tuh lebih kuat pengaruhnya gitu. Jadi yang pertama dosa gedean siapa yang ngerjain. Yang kedua kepada siapa kita salah. Yang ketiga apa tadi? Ya lupa baru bilang. Kapan ini kalau sekolah nggak lulus dia nih. Yang ketiga kapan waktunya. Yang keempat di mana ngerjainnya. Gitu. Tentu di mana-mana juga nggak boleh bikin dosa. Cuma ada tempat-tempat yang dimuliakan di Mekah, di Madinah, kalau Baitul Maqdis, di masjid. Ini tempat yang mulia gitu. Nah mudah-mudahan gini hadirin, mohon maaf ya. Tahu nggak lalat ya. Lalat biasa di mana menjelok dia? Sampah. Ini taman bunga nih, taman bunga semua nih tahu taman bunga. Di pojokan tempat sampah hadirin kecil. Yang namanya lalat meskipun taman bunga luas di mana menjeloknya? Tempat sampah hadirin. Kata Nabi, al-mu'min kan nahla. Orang yang beriman seperti lebah. Tawon. Tahu nggak lebah? Di mana hinggapnya? Di bunga. Di Bantar Kubang pun tempat sampah semua. Di pojokan ada taman bunga dikit. Emang dia lebah, di mana hinggapnya? Taman bunga, orang kecil. Kata Nabi, al-mu'min kan nahla. Orang yang beriman tuh kayak lebah gitu. Ada orangnya otak-otak lalat, ada nggak tuh? Ingat, udah bulan Ramadan, bulannya surga dia lagi buka, neraka dikunci, setan diikat, pahala dilipat gandakan, doa diampuni, dosa berbuat maksiat, ada nggak tuh? Kata Buya Hamka tuh almarhum, beliau mengatakan kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Betul nggak tuh? Kita akan mendapatkan apa ya kita cari. Kita ke Las Vegas, ke Amerika Serikat, nyari masjid ada nggak di Las Vegas? Ada masjid, ada masjid. Saya bulan sebelumnya ada acara muktamar di Los Angeles. Cerita tuh tahun sebelumnya muktamar di Las Vegas. Jadi Muslim Indonesia sewa hotel di ada juga masjid. Walaupun bukan gini, kalau nggak ada acara juga orang Indonesia ngapain ke Las Vegas gitu? Emang peserta judi ya. Cuman karena pengen. Tapi kalau mau nyari masjid ada juga ada gitu. Mohon maaf di tempat yang paling mulia sekalipun nyari tempat yang nakal ada nggak? Ada juga kalau dicari gitu. Kita akan mendapatkan apa ya? Kita cari. Istilahnya di tempat sampah juga kalau nyari bunga mah ada. Di taman bunga nyari tempat sampah ada nggak? Ada juga. Nah, al-mu'min kata Nabi, orang beriman seperti lebah. Dia hinggapnya di taman bunga. Tapi ada orang yang, maaf, otaknya otak lalat tuh. Semuanya taman bunga, hinggapnya di tempat sampah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada yang mau nanya satu orang. Saya serahkan kepada Pak Riko. Ada yang nanya, ada cerita dulu nih sana gini. Waktu itu video viral. Ada nggak video viral? Ada seorang bapak tuh di pengajian, dia nanya masalah mimpi ketemu Nabi. Tahu ada seorang bapak mimpi ketemu Nabi. Ustaz ditanya, nggak lama nanya dia meninggal. Ada nggak video? Iya ada. Ada yang mau nanya bu? Ada yang mau nanya pak? Biasa gitu maksud kadang. Ada yang mau nanya? Enggak panjang umur kok, panjang umur. Cukup ya mudah-mudahan iktikaf malam ini diterima Allah. Ada yang mau nanya? Enggak ada, diterima Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat sampai akhir Ramadan. Dan juga mudah-mudahan yang belum sempat kasih makan orang berbuka puasa,
Kata Nabi, yang memberi makan orang berbuka puasa pahalanya seperti orang yang berpuasa. Mungkin ntar sore ini nggak pas buka puasa. Kalau beli nasi bungkus jangan satu bang, beli dua. Atau buat buka, atau buat sahur. Indahnya berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.